apa yang sudah kita baca bersama dapat diperoleh atau kita akan disampaikan buat awal ini. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan bacaan kita sudah melaksanakan oleh Islam sampai aku berita Bapak Ustaz Ismail. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin adada khalqi wa ridwan aswajina tasih wa kalimati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyin wa ala alihi wa sallim. Tasliman bi qadri Allahumma dzalika fi kulli waqtin wa ba'd. Yang saya hormati sahabat Bapak aspek keluarga, yang saya hormati Bapak Akiatillah, yang saya hormati Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Sanggaya, Ustaz Sidi, Habib ya. Yang saya hormati Bapak Ismail, Bapak Haji, yang saya hormati Bapak-bapak jamaah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa kumpul kembali dalam silaturahim dan terlalu mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Amin ya Allah. Salam dan salam semua kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dan dirinya mudah-mudahan beliau baginda Rasulullah bersama sahabat kita, kedua orang tua kita, keluarga dan keluarga kita semua. Bapak-bapak semoga teruskan meluruskan ya Pak. Jadi pas tadi nongkrong di sini langsung tuh lillahi di hati, nggak usah pakai lillahi dan nggak usah. Di hati langsung tak ilahi. Atau ketika apa tadi mulai Fatihah ya minimal situ dah gitu aja. Dari rumah mau amat arisan atau lain sebagainya monggo Pak. Tapi ketika kita sudah di TKP masuk ngaji niatnya dirubah tuh Pak. Tahlilan nggak sama. Gua nggak enak, gua kan RT namanya. Gua nggak enak kan gua ustadznya. Tapi kalau udah sampai rumah sampai TKP langsung niatnya kita rubah gitu Pak ya. Karena diantara diterimanya amal yaitu niatnya gitu ya, niatnya itu diluruskan. Kalau sekalian, semoga teruskan kita sahur dulu sama-sama ya. Udah pada awal kan ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman bi qadri Allahumma dzalika fi kulli waqtin. Kalau sekalian mudah-mudahan ini salawat sanjiyah yang saya berikan saja di dalam jawaban dan kita melakukan beliau. Amin Allah. Kata saya Abdul Jalil Mustaqim Batuan yang baca ini satu kali salam dia baca 10.000 salawat Pak. Sekali aja cukup ya. Jangan banyak-banyak Pak. Nanti kalau ada. Jadi kalau saya udah hafal nih, pokoknya ada yang udah hafal nih Bapak, terus didawamin, jangan Pak, karena harus ada ijazahnya, begitu. Puasanya 41 hari Pak, takuruh, nggak boleh makan yang bernyawa Pak, gitu. Ibu sekalian, malam ini kita mencoba membahas siyamut tatawwu, puasa sunnah Pak ya. Kalau sekalian, hukum dalam agama kita kan ada 5 Pak ya. Wajib, terus sunnah, makruh, mubah, haram, mubah gitu ya. Jadi yang berhadapan-hadapan itu wajib dengan haram, sunnah dengan makruh. Kalau mubah mah tengah-tengah. Gitu Pak ya. Nah, maka yang menjadi rujukan kita siapa? Nabi SAW Pak. Nabi SAW. Kata Allah, ya Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan hai Muhammad, artinya qul itu Allah nyuruh kepada Nabi Pak. Wahai Muhammad kalau bahasa kitanya. Ngomong sama para sahabat, nah, ntar ujungnya ke kita juga. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta sama Allah, apa fattabi'uni, maka ikuti saya. Saya di situ siapa Pak? Nabi. Kita suruh ikutin Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi yang mesti kita ikutin adalah Nabi SAW. Tapi kan kita bingung ini sebenarnya
Nabi laksanain wajib apa sunnah kan gitu aja. Maka yang paham itu adalah para ulama gitu Pak. Maka pentingnya kita belajar dari para ulama begitu, karena Pak, mereka yang mengetahui ini sebenarnya perintah wajib atau perintah sunnah gitu Pak. Sama seperti larangan, ini sebenarnya larangan emang haram apa larangan makruh gitu Pak. Gitu Pak. Contoh yang gampang. Kalau puasa hari tanggal 1 Syawal hukumnya apa Pak? Haram. Ayo. Haram makruh nih? Haram. Haram makruh. Nggak boleh. Ayo, puasa tanggal 1 Syawal. Tasrik. Makruh haram. Haram. Nggak boleh. Saya ngopi dulu dah. Kalau kebetulan sudah mat. Yang di belakang mohon maaf ini ya. Saya nggak bisa ngeliat karena nggak pakai spion. Ya, spion. Kalau Nabi mah di depan di belakang ya sama Pak. Nabi itu di depan dia kelihatan, di belakang dia kelihatan. Di antara mujizat beliau kan di depan di belakangnya sama, gitu. Kalau kita bisa begitu nggak pakai spion. Nabi mah gitu Pak. Jadi di depan di belakang sampingnya kelihatan Pak. Aduh. Kalau kita kan pakai spion. Iya, jadi sholat puasa di hari tanggal 1 Syawal hukumnya haram. Jangan mat sholat. Tapi kalau hari tasrik hukumnya apa? Puasa di tasrik hukumnya haram apa boleh? Apa makruh? Kan dilarang tuh. Kalau nanti kita bahas Pak. Maksud saya ini cuman ini aja sih. Ini sebenarnya haram apa makruh gitu kan ya? Karena ada bahasanya an-nahyu itu kan ada yang li tahrim ada. Karena haram itu karena juga makruhnya gitu. Seperti itu. Kalau hari Jumat, puasa hari Jumat boleh nggak sendirian? Nggak boleh. Sendirian doang nggak boleh. Nah nggak bolehnya ini maksudnya haram apa makruh? Makruh apa haram? Makruh. Gitu. Hari Jumat makruh. Iya, hari Jumat masuk. makruh. Kalau hari Sabtu doang? Jangan. Oh gitu haram aja. Iya. Nah, Pak yang tahu itu adalah para ulama itu maksudnya. Maka pentingnya kita belajar, maka bagus tuh kita punya guru nyambung ya ujung-ujungnya ke imam yang 4. Kalau enggak ya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Maka ahli sunnah wal jamaah itu dalam fikihnya mereka berempat itu. Walaupun ada satu mazhab yang hanya bertahan cuma 200 tahun, 2 abad. Itu mazhabnya Sufyan Tsauri. Bukan wali kota Depok, bukan. Wali kota. Dan Sufyan Tsauri itu salah satu gurunya Imam Malik, Pak. Jadi Sufyan Tsauri itu adalah salah satu gurunya Imam Malik, salah satu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu gurunya Imam Hambali. Jadi sebenarnya berguru satu guru satu. Lah Imam Syafi'i itu berguru ke Imam Malik juga berguru ke muridnya Imam Hanafi gitu. Jadi gitu. Senang ya. Jadi ada wajib itu dikerjakan, berpahala, ditinggalkan dosa. Itu Pak, pokoknya dalam usul fikih kan gitu tuh. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa gitu aja. Contohnya apa yang muncar nih yang kita tahu nih? Sholat 5. Pokoknya sholat 5 waktu mah hukumnya wajib. Jangan sampai kita berani ninggalin. Itu aja. Jangan sampai kita berani ninggalin. Sholat baik udah pokoknya mah. jangan begini udah kantong ya tanggung. Jangan Udah kelewat nggak? walaupun lagi hajatan nih udah pakai amben ke keris itu ya. Iya lu gimana ceritanya sembahyang? Ya udah sembahyang kan muka tangan itu doang kan ya. Yang wajibnya udah maksudnya Tamu banyak banget, nggak tamu bisa tinggal, nggak sholat. Jangan sampai Pak itu Pak. Kan ada asisten gitu. Makanya kalau maunya kita wudhu kelihatan ribet banget nih, cukup yang 4 gerakan itu aja. Muka, kedua tangan sampai sikut, lalu sebagian kepala dan kaki sampai mata. Udah itu aja.
Yang lainnya nggak usah. Wajib. Yang wajibnya dulu gitu maksudnya. Fardu. Tangan, lidah, kaki. Tidak. Kepala. Rambut, Muka. rambut. Basuh. Muka, Buka tangan, tangan, Rambut. kepala. Bukan rambut, kepala. kalau orang tua lagi ada. Kepala. Kaki apa ya? Kaki sama mata. Mata Kaki. Kepentingan. Kita dapat jejak. Nanti Pak Ado coba dicek itu ketika wudhu yang di masjid. Jangan sampai gitu kaki itu cuma begini doang. Maaf. Jangan mesti Banyak Jangan. Iya, diusap. Diusap, dibasuh, jangan digigit-gigitin doang kayak yang gitu. yang kayak cuci kaki. Kecuali zaman dulu ada nggak tuh yang sampai kayak di Empang gitu, kayak Empang. Empang. Iya, Bahkan. Allah. Berapa tahun lalu saya tuh waktu zaman Covid waktu itu Iya. pada era Jonggol sana. Kita bingung, ini wudhunya di mana ini? Gitu. Kata orang di situ Pak, di sini. Di Empang. Kata dia Pak, ini lebih dari 2 kulah, bukan masalah 2 kulahnya. Balik. Kita mepet ini nggak biasa maksudnya gitu. Gitu betul. Akhir-akhir 3 meter ke 3 meter gitu. Wah iya sih, dalam juga lah kita cebur rusak kelelep ini mah. Cabutnya. Nah itu kayak kalau begitu mah kita nyelebin kaki deh. Iya. Aman. Tangan kita celupin aman gitu kan ya, seperti itu. Mandi wajib kita celupin langsung badan kita Aman. aman. Pulas. Makanya kalau punya rumah dekat pinggir kali enak pokoknya kalau mandi wajib. Langsung aja kayak teh celup langsung. Iya. Bobok langsung selesai kan masuk semua udah. Basah semua. Masa Dulu semua. sama sekarang beda. Tanpa digosok. Kayak gitu. Cuma masalahnya kali sekarang nih gimana Beb? Minyak mulu. Jadi orang Taruh sini, ngejak kobak-kobakan belakang. Boleh. Nyebur itu. Enak. Iya. Aman. kalau airnya masih mengalir walaupun kayak air solokan tetap sah. Walaupun banyak pisang goreng lewat. Iya. Cuma pisang goreng jangan tega benar itu terus jangan tinggalin dulu. Jangan itu. Mentang-mentang boleh nih boleh. Iya lah. Ya amat. Jadi wajib itu dikerjakan berpahala ditinggalkan dosa. Paling pokok banyak. Taat sama orang tua hukumnya Wajib. wajib. Makanya kata Allah wala taqul lahuma uff. Jangan ngomong deh gitu kalau biasanya. Ya emang kalau semakin tua mah kan rada-rada rewel emang begitu. Cuma kalau kita udah tua jangan kita sengaja. Enggak sengaja gue mah. Jangan gitu aduh kalau udah tua. Pasan tuh dia cucunya. Jangan sengaja. Jangan. Si anak pastinya ntar anak berhaka mulu. Kayak gitu. Artinya gini Pak, ngomong begitu aja nggak boleh. Apalagi sampai mukul zaman sekarang kan yang kayak bunuh dan sebagainya. Ya, Ngomong begitu aja nggak boleh, apalagi ini melakukan kekerasan dan sebagainya. Gitu Iya, maksudnya, iya. Dari zaman. Pak. Itu alhamdulillah. Pak. Jadi dikerjakan berpahala, tinggalkan berdosa. Nah, ada juga sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan Nggak dosa. nggak dosa, nggak apa-apa. Kayak sholat qobliyah ba'diyah. Kita Pak, mohon maaf nih. Kalau kita kemarin-kemarin jarang sholat qobliyah ba'diyah, begitu 1 Muharram, saya pengen berubah nih, pengen hijrah. Akhirnya apa? Rajin sholat sunnah itu, qobliyah ba'diyah dan sebagainya. Rupanya Pak, dari tanggal 1 sampai sekarang tanggal berapa ini Pak? Lupa Pak. Pokoknya udah purnama pokoknya. Hampir 13. Udah tanggal 15-an lebih. Anggap tanggal 15-an. Ternyata udah 15 hari non-stop tuh ninggalin Sunnah. sunnah qobliyah ba'diyah. Ujung-ujungnya Bapak ngerasa paling sunnah. Wah, ini sunnah. Ada Bang lihat yang nggak sholat qobliyah ba'diyah kesel nggak gitu? Apa sembahyang itu doang? Orang mana qobliyah ba'diyah. Ah ini kalau gitu besok jangan sembahyang lu Pak. Jangan. Itu kenapa? Karena udah masuk tuh Pak, setan masuk tuh Pak. Melalui jalur ibadah. Iya, jadi bukan jalur jonasi doang. Jalur ibadah juga masuk yang setan. Jadi kalau udah mulai kita ngerasa begitu, ngerasa lebih baik dari orang lain, udah stop, cut dulu tuh Pak. Ngopi. Jadi kalau kita udah merasa diri paling hebat, lebih hebat dari orang lain, baru kita ngopi biar santai gitu.
Karena apa? Emang setan mah begitu. Kalau dibilang ahli ibadah kan Azazil itu kan 80.000 tahun Pak, ibadahnya luar biasa itu. Sama malaikat tuh gaul Pak. Cuman karena dia merasa apa? Ketika disuruh hormat sama Nabi Adam Geogah, akhirnya dilaknat kan ya mau gitu Pak. Karena suruh hormatnya bukan hormat nyembah, bukan hormat penghormatan doang. Dia bilang apa? Anak harumin, saya ini lebih baik daripada dia. Merasa paling hebat, merasa lebih senior gitu ya. Seperti itu. Kalau kita merasa begitu, jangan Pak besok. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada wajib, ada sunnah. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak dosa. Jadi kalau kita sholat qobliyah, yang satu nggak sholat, biarin baik. Yang usil itu kita kalau lagi sembahyang qobliyah Jumat. Begitu kita sembahyang qobliyah Jumat, ada yang nggak sembahyang. Ini orang bagaimana orang? Ada di kita ada nggak gitu? Ada. Nggak apa-apa Pak, namanya sunnah gitu. Jangan kita musuhin. Oh dia lain alirannya dari mana? Aliran listrik yang lain. Itu Pak. Biarpun diangkat waktu angkat tangan ada orang yang angkat tangan nggak apa-apa ya. Apanya? Ada waktu. Tinggal lu. Iya, iya dong. Iya. Lanjut. Lu sekenawan itu. Lanjut. Motor Pak J. Jadi gitu Pak. Jadi di antara kita itu berani hati kita itu apa terjaga itu menjaga hati kita ya tadi itu ketika ada yang beda sama kita biasa aja. Kalau kita mulain kok dia begitu sih, nah, jangan Pak, susah Pak. Jadi wajib, sunnah, lalu mubah tuh gini Pak, di depan Bapak kan ada yang susu, ada yang kopi, ada yang teh. Boleh minum, boleh enggak. Maka mubah mah enggak ada hukum. Tapi ketika sesuatu yang mubah kita ngikutin tata cara Nabi SAW, maka menjadi sunnah. Contoh kita minum kopi atau minum susu atau minum teh dengan tangan kanan. Kenapa pakai tangan kanan? Karena Nabi pakai tangan kanan. Nah itu jadi sunnah gitu Pak. Sunnahnya yang mana? Megangnya itu. Terus baca bismillahnya gitu. Dan kalau makan dianjurkan yang dekat kita, jangan yang sebelah sono. Umpamanya nih di sini ada apel, di sebelah sono pisang goreng. Saya pengen pisang goreng. Jauh. Caranya jangan ngerangkang begini, jangan. Tuker aja. Nah, salam sini ini ada jeruk nih enak nih. Itu berterang. Itu mah anda pengertian juga. Berpaham. Jangan harus gua. Jangan. Oh iya di sini bener sini. Oh maksudnya yang ini pergi tuh maksudnya saat gitu ya. Tukeran. Jangan ngerangkang. Lalu disunahkan kan Nabi itu kan kalau makan pakai tangan kanan. Lalu pakai 3 jari. 3 jari itu maksudnya makan korma, bukan makan Indomie. Jangan sampai gara-gara Pak Nabi itu kalau makan pakai 3 jari, ada apa makan mie pakai sunnah Rasul. Ile situasi sunnah Rasul itu makan 3 jari karena dia makan korma. Kena nggak kalau ini? Kena. Roti kena. Indomie Rasul. Ya gitu maksudnya. Lihat situasi Pak. Lihat situasi. Lalu ada yang namanya sunnah. Ada yang namanya haram. Haram itu dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Lalu ada yang namanya makruh, dikerjakan nggak apa-apa. Jadi makruh itu dikerjakan nggak ngapa-ngapa. Jadi kalau umpamanya tadi saya puasa hari Jumat, kalau ada yang puasa ya nggak apa-apa gitu. Boleh makruh gitu. Ditinggalkan apa? Nggak dosa. Tetapi lain ceritanya kalau kemarin itu kan 10 Muharram kan ada 2 versi Pak. Ada yang hari Kamis, kalau dia ngambilnya hari Selasa. Di NU itu kan Rabu, begitu diruya nggak kelihatan. Maka Rabu, yang Rabu berarti Jumat. Nah, kalau Jumat
maka ya tidak kena harinya tapi kena tanggalnya. Tetap jatuhnya sunnah. Karena tanggal 10 itu bukan lihat harinya. Walaupun hari Sabtu ya sama. Ataupun hari Jumat sama. Jadi yang lihat bukan nama harinya tapi tanggalnya itu gitu. Atau umpamanya pas giliran hari Sabtu, pas giliran hari Arafah. Maka tetap hukumnya sunnah walaupun puasanya hari Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita coba bahas ini puasa sunnah, Pak. Jadi puasa yang kalau kita kerjakan berpahala, ditinggalkan ya nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang ya yang perlu kita jaga itu tangan kita zaman sekarang, Bapak ya. Dulu kan ada bahasa salamatul insan fi hifzil lisan. Ya betul ya? Orang itu akan selamat manakala dia menjaga lidah dulu. Kalau sekarang tangan, jari. Jadi benar nggak? Jadi salamatul insan fi hifzil asabi. Jadi selamatnya orang itu ketika dia menjaga jarinya. Coba-coba ada main HP terus terpancing lah gitu ya. Kira-kira nggak bagus. Udah Terprovokasi. Dan sebagainya. Dan kebiasaan jelek di kita sekarang itu apa? Hobi memposting ibadah. Walaupun boleh, tapi niatnya supaya ngajak orang lain. Pertanyaannya, ketika posting itu kita sebenarnya mau ngajak orang lain atau membilangin orang lain? Itu dia masalahnya. Masalah gitu tadi ya. Iya, Iya, Pak, dulu ya. kalau kita kuat mah nggak apa-apa, Pak. Penyakit hati. Kenapa begini? Kenapa Bang Muhammad posting lagi sembahyang Jumat? Ya ono dangdutan pada posting. Enak banget, gua jumatan. Bagus itu malah. Jadi melawan kemaksiatan dengan ibadah. Melalui medsos sih bagus. Kalau niatnya begitu, masalahnya niatnya begitu enggak? Gitu. Kalau niatnya ini giliran yang baru ini, sorban baru, nah itu. Posting tadi ya. Hah? Bagaimana dia posting ya? Emang iya betul. Iya, Tergantung niatnya. Gimana mau posting ada kayak gini selama posting pengen di apa ya? Cuma. Iya. Termasuk kagak posting dia termasuk ria juga kalau dia apaan sih posting nggak kayak gua nggak pernah posting ini. Ibadah gua. Sama juga ini Pak. Ria juga. Ria juga sama Pak gitu Pak. Jadi pentingnya jaga hati juga Pak. Ya nggak juga begitu Pak Muhammad. Nah besok acara maulid sepi. Hah? Padahal niatnya Pak. Itu kan bagaimana niat Siar. Iya Pak. Kalau PKT datang aja niat baik kok. Iya. Begitu ya. Boleh ngumumin pokoknya dari DKM maunya besok acara maulid. Silahkan datang. Yang datang ada 100 orang dapat pahala ya 100 orang itu kan gitu. Jadi yang ngajak orang berbuat baik maka dia mendapat pahala sejumlah orang yang datang ngikutin. Tapi sebaliknya coba-coba jadi sponsor kemaksiatan dia dapat pahala. Dia dapat dosa sebanyak orang yang hadir yang datang mepet nih urusan Pak. Makanya kalau giliran maksiat nah jangan Ikut-ikutan. ngajak-ngajak, jangan ngajak-ngajak. Ada dangdutan nih atau apa nih? Dia gue ngoyor, gua mah gitu. Nggak ada ketemu semua. Gitu. Pokoknya kalau giliran ibadah ngajak-ngajak udah gitu Pak. Tapi kalau giliran nggak ibadah, yang kira-kira maksiat, dek udah. Kan bilang dulu Mas itu dulu. Ada malam mabak Mas sono. Gitu ya, jangan ngajak-ngajak. Ring. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk nih Pak. Yang pertama siyamu sitati ayam min Syawal. Jadi di antara puasa-puasa sunnah yang Nabi SAW laksanakan adalah puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Maksudnya gini Pak, kita itu belajar dalil itu bukan buat apa-apa, bukan. Kita ingin meningkatkan kualitas kita dari tadinya kita taklid menjadi ittiba gitu Pak. Yang begini, kenapa puasa Syawal? Kita mah bapak kita begitu, kita ngikutin gitu maksudnya Pak. Iya. Itu kan namanya taklid. Tapi kenapa begitu? Karena ada dasarnya saya tahu. Gitu Pak. Oh berarti itu bukan lagi taklid tapi ittiba Pak. Tahu dasarnya gitu maksudnya Pak ya.
Nah, di sini jelaskan Ruya al-Jamaah ilal Bukhari wa Nasai apa an Abi Ayyub al-Ansari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal fa kana ma somadah. Ini dalam riwayat berjamaah itu banyak kecuali Bukhari dan Nasai. Jadi kalau kita kutubus sitah itu ya an Abi Ayyub al-Ansari dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari apa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata Nabi SAW atau bersabda, man shoma Ramadana, barang siapa yang puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya apa Pak? Wajib. Ingat ini jangan sampai salah. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Barang siapa yang puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu diikuti dengan dia puasa 6 hari daripada bulan Syawal, faka'an nama shomad dahr. Seolah-olah dia puasa 1 tahun tutup Pak. Kita belajar ilmu nyampe dulu, dalil nyampe dulu. Puasa mah ntar belakangan prakteknya mah, gitu Pak. Bagaimana akhir ya? Luar biasa. Iya gitu. Yang penting tahu dalilnya dulu berarti emang ada dasarnya gitu Pak. Kalau marah-marah kan betul umpamanya, oh, kenapa puasa ini? Oh, pokoknya kita dengar ceramah begitu sih. Nah, sekarang kita dasarnya jelas nih. Jadi Sidina Abu Ayyub al-Ansari Pak. Kata Nabi SAW, barang siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti 6 hari setelah bulan Syawal, daripada bulan Syawal, seolah-olah dia puasa 1 tahun tutup full. Di sini jelaskan qala ulama al-hasanatu bi asrati amsalihah. Satu kebaikan dibalas 10. Ya. Ramadan itu berapa hari Pak? 30 hari. 39 bisa 30. Ya, kalau 30 dikali 10 berarti kan 300. Ditambah 6 dikali 10 60 berarti 360. 360 kan pas. Benar Pak? Setahun gitu maksudnya Pak? Hitungannya. Jadi satu kebaikan 10 kali lipat. Jadi ulama ngitungnya begitu. Nah, lalu bagaimana nih? Itu yang bagus puasanya itu berurutan atau selang-seling. Kalau Pak Adul? Bagus berurutan. Kalau Pak Adul udah praktek belum? 3 hari saja. Bagus Pak. Saya malah belum pernah sama sekali. Iya. Iya. Enggak apa-apa Pak. Jadi man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal fakana ma shomad dahr. Nah, wa inda Ahmad menurut Imam Ahmad bin Hanbal annaha tu'addi mutatabi'atan wa ghairu mutatabi'atin. Kata Imam Ahmad apa? Boleh dilaksanakan puasa itu secara berurutan. Pokoknya mulai dari tanggal 2 mamanya ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu Pak ya. Ada istilah puasa kupat ya bahasa Jawa itu ya. Lebaran tahu. Ya gitu. Atau punya yang dari tanggal 3 berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus itu yang mutatabi'ah. Atau ada yang selang-seling silakan. Atau pokoknya mah yang penting bulan Syawal. Nah gitu, Syawal. Kata Imam Ahmad, ya silakan mau pakai yang mana gitu. Malah dia katakan apa? Wala fadla li ahadihima 'alal akhar. Enggak ada keutamaan satu sama lain, artinya sama aja mau dilaksanakan berurutan ya sama, enggak berurutan ya sama gitu. Kata Imam Ahmad. Wa indal Hanafi wa Syafi'iyah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, al-afdol shaumuha mutatabi'ah. Yang lebih utama puasanya itu berurutan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Kita mazhab kita apa Pak? Syafi'i. Maka kalau kita ngikutin mazhab Syafi'i berarti grade pertamanya yang mutatabi'ah, baru grade keduanya baru mutatabi'ah. Berurutan pertama, yang kedua tidak berurutan. Gitu Pak ya. Tapi yang paling penting mah oh Pak, puasanya sementara gitu. Itu dia. Bukan berurutannya, Puasanya yang penting mah gitu. Berurutan Sunnahnya. Iya gitu Pak. puasanya. Yang penting mah punya amunisinya be dulu, tahu ilmunya, ntar prakteknya belakangan. Akhirnya kalau besok
mau ngapain? Salam sini mau puasa bulan Syawal. Syawal bulan Muharram. Gitu maksudnya. Ntar main jangan buru-buru, nunggu Syawal dulu ya. Tenang. Sampai mau kagak nih. Nah itu dia masalahnya lagi tuh, masalah lagi. Panjang kau. Tapi yang penting ini niatin nggih. Betul. Saya pokoknya belum niat. Waktu kita mati pokoknya sebelum waktunya ada pahala niat itu gitu. Cuma jangan niat dong. Semuanya betul-betul. Jangan. Gitu Pak. Sebenarnya. Jadi itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi ada rujukannya Pak. Malah hadisnya sahih Pak. Lalu semua sardil hijjah wa ta'kidu yaumi arafah li ghairil hajj. Puasa Zulhijjah nih Pak. Biasanya puasa tanggal berapa Pak? Arafah. 89. Arafah tanggal 9. Kalau 8 Tarwiyah. Kalau mulai di tanggal 1 boleh nggak? Boleh. Ya boleh, nggak apa-apa. Jadi puasa di bulan Arafah, puasa di bulan Zulhijjah tanggal 9. Karena tanggal 10-nya Idul Adha. Apa rujukannya ini Pak? An-Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu saumu yaum Arafah yukafiru sannatain madiyatan wa mustaqbilatan. Puasa Arafah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Yukafiru sannatain. Dapat melebur dosa 2 tahun. Madiyah wa mustaqbilah. Yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang gitu. Jadi kalau kemarin Bapak pada puasa tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah, insya Allah dapat melebur 2 tahun untuk dosa. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Kalau nggak puasa, Nggak dilebur. ditumpuk malah. Tapi sekali lagi ini dosa kecil Pak. Kecil. Kalau dosa besar tetap harus tobat Pak. Tobat. Dosa kecil itu kayak gerimis Pak. Gerimis. Kalau kita diem baik di tengah sawah gerimisan, lama-lama lepek nggak? Sekuyup. Lepek sama. Dosa besar maka kita diseblok. Ini kan masih kecil Pak. Suruh duduk di depan di dekat timba. Duduk gitu Pak. Ingat pegang timba terus siap seblok. Jangan dulu itu betulnya. Iya. Mandi sini. Untung nggak nyebur. Itu kayak gitu Pak. Itu contohnya Pak, contohnya. Kalau dosa besarnya mesti tobatan langsung. Di antara contoh dosa besar itu apa Pak? Berzina. Sholat. Tidak sholat itu termasuk dosa besar. Tobatnya yang pertama apa? An-nadem, nyesel. Aduh, nyesel. Yang kedua, al-iqlaq. Cabut diri tuh kalau teman-temannya pada ngobrol melulu, giliran sembahyang, ayo ngobrol. Atau main gaplek. Gaplek itu kalau bahasa Arab goplah. Goplah itu artinya lalai. Orang main gaplek mah RT RW gue dikatain mati orang bakalan kesel. Mati lu teh. Teh kesel enggak Pak? Ora. Kau deh. Wah itu mah main tanya warna air. Oh main gaplek dimatiin mati lu teh. Kesel enggak? Ora. Tapi kalau lagi jalan, teh mati lu. Sebenarnya buat bansos nih. Bisa digituin Pak. Kayak gitu. Boleh nggak Pak main gaplek Pak? Ya boleh, yang penting jangan pakai duit. Lagian main gaplek nggak mungkin pakai duit, tapi pakai gaplek. Aja judi jatuh Pak, judi nggak boleh. Jadi habis ikhlak tuh Pak, cabut diri itu artinya gini Pak, jangan bergaul sama orang yang suka meninggalkan sholat. Pas waktu sholat, maksudnya gitu Pak, bukan berarti besok-besok nggak mau ketemenan lagi, bukan. Pas giliran waktunya sholat, gue mau sembahyang dulu, gitu maksudnya, bukannya gue nggak mau temenan lagi, bukan itu maksudnya, bukan, yang salah kaprah. Lalu al-azam itu gini, pas saya mau niat kagak bakalan ninggalin
sholat lagi itu azan. Tekad. Iya, tekad supaya nggak ngulang lagi. Tambahin kata Sayyidina Ibnu Abbas apa banyakin baca istighfar gitu Pak. Nabi itu istighfarnya 100. Kalau riwayat Imam Muslim, kalau Imam Bukhari 70 gitu Pak. Itu yang orang yang nggak punya dosa. Kalau kita habis istighfar kayak dosa. Dosa. Jangan habis istighfar, lagi istighfar kayak dosa. Astagfirullahaladzim itu orang. Gitu. Tapi istighfar tapi itu orang. Iya benar nggak? Nah, lagi istighfar lah, malah berbuat dosa gimana tuh? Kayak gitu Pak. Astagfirullah, itu orang. Begitu Pak ya. Astagfirullah itu orang. Makanya Pak, godaan sering duduk di depan di pinggir jalan tuh itu. Benar nggak? Bukan masalah gitu, sebenarnya rumah jangan gitu. Bukan, orang dia tukang dagang gimana? Kagak lihat kagak enak mah. Ya, kecuali dosa sama makhluk Pak. Kalau dosa sama makhluk mesti minta dimaafkan. Saya minta Padul nih, maka saya harus minta maaf sama beliau. Kalau saya ngambil jambu Padul 5 bodal, ya mesti dibalikin. Atau saya ngambil sepatunya Padul, tapi istighfar, ya Allah ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Nggak bisa Pak. Dosanya sama orang, maka datangi orang tersebut, minta dimaafkan atau kalau nggak minta dihalalkan gitu Pak. Kalau sepatu mah kali jalan ya. Nah kalau namanya emas, Mas Antam ada 5 kilo, gitu ya. Gitu. Sendal sering ramas ya. Nah itu Pak. Lupaan itu mas pakai. Tapi kalau umpamanya orang yang kalau saya minta maaf nih, saya Pak Adul tahu nih Pak Adul ini orangnya temperamen nih. Kalau saya datang ke dia minta maaf orang-orangnya, dijaplokin nih, waduh orang-orangnya tangan bersih nih bahaya nih urusan. Yang begitu mendingan jangan Pak. Pakai solusi lain. Jadi kafaratu man tahu antas taghfirullahu. Jadi penebus orang yang kau gibahi karena tanda kutip kalau kita jujur ke dia malah kita habis, kita minta ampun kepada Allah supaya ngampunin mungkin dosa kita dan dosa orang yang kita gibahi atau kita fitnah gitu. Kalau kita nggak berani nih Pak, saya minta Pak Adul, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosa Pak Adul ya Allah, gitu maksudnya. Kalau besok nanti di akhirat kita ini orang pernah, tapi kan gue minta maafin lo sama Tuhan. Buktinya ada gitu Pak. Daripada kita datang ke ini jujur, ujung-ujung tertendangin malah diseksa, ya deh. Kan gitu Pak. Ya udah ya Allah ampuni dosa. Tapi jangan lupa, ampun dosa saya dulu Pak, jangan lupa Pak. Robik Firly baru wali-wali ini kan ya? Jangan Robik Fir wali-wali linyak ya, jangan Pak. Diri kita dulu, tetap baru orang lain gitu Pak ya. Seperti itu. Jadi kalau sama manusia minta dihalalkan atau minta maaf. Wa shaumu yaum Asyura yukafiru sanah madiyah. Kalau puasa Asyura itu menghapus dosa 1 tahun. Tahun kemarin doang. Gitu Pak ya. Kemarin pada puasa nggak Pak? Asyura. 10 Asyura. Enggak juga. Alhamdulillah. Gitu aja. Iya. Bagian yatim mah. Nah. Tapi kemarin ada yatim Pak. Emang ada hadis apa? Kalau lagi ngomongin apa? Puasa Asyura. Di sini ada hadis gini Pak. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wasa ala nafsi wa ahli yaum Asyura wa sallallahu alaihi sayra sanati. Rawahu Baihaqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meluaskan rezekinya atas dirinya dan keluarganya atau orang lain Pak pada hari Asyura, maka niscaya Allah akan meluaskan rezekinya 1 tahun itu gitu Pak. Tahun itu. Makanya Pak, pada santunan yatim kan ya? Nah, santunan yatim. Santunan yatim itu Pak, jangan bahasa begini. Santunan yatim. Tapi yang disantunin ada 2 Pak. Jangan. Enggak kena Pak. Maka
judulnya dirubah aja, santunan yatim dan duafa gitu judulnya. Tadi yang duafa ge boleh, kenapa judulnya duafa ge kena. Kalau cuman santunan yatim, yang hadir nenek-nenek melulu, iya bener sih pada yatim gitu ya, cuma kan yatim senior udah gitu ya, yatim senior, makanya judulnya dirubah tuh. Kalau mau yatim ya yatim tok gitu pak. Makanya nggak usah, waduh kalau yatim tok nanti yang neneknya nggak berapa dong janda-janda. Makanya dirubah aja menjadi santunan yatim dan duafa biar kenapa. Nah kalau umpamanya yang meninggal dunia itu bapaknya, Ibnu Abbas tuh ngajarin pak, ngusapnya begini pak nih, dari belakang ke depan. Kalau yang meninggal bapak. Kalau yang meninggal ibu, nah ini pak, ulama berbeda pendapat kalau yang masalah ibu. Ada yang mengatakan namanya piatu, ada yang mengatakan tetap yatim. Kalau bapaknya meninggal, sepakat semuanya bilang yatim. Tapi kalau yang meninggal ibu, ada yang mengatakan piatu, ada yang mengatakan yatim. Ibnu Abbas bilang, kalau yang meninggal dunia bapaknya, maka ngusapnya dari belakang ke depan. Kalau meninggal ibunya, dibalik. Dari depan ke belakang. Kalau meninggal dua-duanya, respon berarti. Dua balik itu kiri kanan, depan belakang Itu ya. Jadi supaya kita ini pak lebih paham bahwa berdua ya pak ya. Jadi puasa apa tadi pak? Puasa 6 hari itu bulan Syawal, juga puasa Zulhijjah ya, 9 Zulhijjah dan tanggal 10 Muharram ya. Kalau yang 9 Zulhijjah menghapus 2 tahun lalu dan tahun yang akan datang. Kalau Asyura kemarin menghapus 1 tahun ke belakang. Tapi ingat ini adalah dosa kecil, dosa kita banyak gitu maksudnya pak. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.